Shalom adik-adik, kita ketemu lagi nih di ibadah online hari ini. Gimana adik-adik, udah siap belum untuk ikut ibadah online? Tunggu dulu Kak, aku juga mau ikut ibadah tahu. Ada Jeva juga mau ikut ibadah online. Nah adik-adik, nih kalau adik-adik mau ikut ibadah online, adik-adik harus ikut tata tertibnya dari awal sampai akhir ya. Nih adik-adik harus rapi, harus bawa Alkitab tuh kayak Jeva bawa Alkitab. Nggak boleh makan, apalagi main HP ya Jeva ya. Terus juga ngikutin ibadahnya sampai selesai. Dari puji-pujian, penyembahan, dengerin firman, sampai terima urapan Roh Kudus ya adik-adik ya. Nah teman-teman, ingat apa kata Kak Rani untuk tata tertib ibadah. Kita nggak boleh makan pas ibadah, terus harus bawa Alkitab. Dan juga kita harus ikut ibadah sampai selesai. Iya kan Kak? Iya bener. Nah adik-adik juga harus ikuti tata tertibnya ya, seperti yang Jeva bilang. Nah adik-adik nih ya, yang mau siap-siap untuk ikut ibadah online, ditunggu tuh sama kakak skala minggu. Oke, sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar? Kita ketemu lagi dengan ibadah online pada hari ini. Ada sukacita? Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, bersama kakak Cynthia kita berdoa dulu. Kita mau buka ibadah kita pada pagi hari ini. Tutup matamu, ikuti kakak Cynthia berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat. Kami bersuka cita ketika kami bangun. Kami boleh ada dengan kekuatan yang daripada Engkau. Dan pada saat ini Tuhan kami siap untuk memuji Engkau. Kami rindu untuk memuji, melompat, dan mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah online pada pagi ini Bapa, supaya Tuhan Yesus kami boleh bersuka cita. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mulai ibadah kami dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang cinta Tuhan Yesus kita katakan amin. Yuk adik-adik, apakah adik-adik sudah siap? Yuk kita mau mulai, kita mau nyanyi bersama-sama. Yuk, halo, halo, hello, hello. Ada sukacita? Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, karena selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, karena Yesus besertamu. Sekali lagi, halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, karena selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, karena Yesus besertamu. Karena Yesus besertamu. Nah adik-adik, jangan berduka cita, jangan bersedih, karena ada Tuhan Yesus beserta dengan kita semua. Ya adik-adik, kita memuji lagi dengan lebih lagi, dengan bersuka cita. Yesus pokok. Yuk bersama-sama kita puji. Firman Tuhan katakan, jika kalian mau berbuah lebat, kita harus tinggal pada pokok, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita bersama-sama kita memuji Tuhan. Yesus pokok dan kitalah caranya tinggal di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya tinggal di dalam
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. 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 Haleluya. Harus sukacita adik-adik. Jika kita tinggal di dalam Tuhan, pasti kau akan berbuah. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan saatnya sekarang kita mau memberikan persembahan. Yuk adik-adik, bisa minta mama, papa untuk membantu kalian memberikan persembahan untuk sekolah minggu seperti yang namanya tercantum di bawah ini atas nama kakak Cynthia dan kakak Rukmiati. Jangan lupa ya. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita juga mau mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita. Yuk kita saksikan bersama-sama. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Kot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Wah, bagus ya. Luar biasa kesaksian adik-adik kita. Nah, adik-adik, apakah adik-adik masih semangat dalam menjawab setiap kuis-kuis yang diajukan kakak-kakak sekolah minggu? Yuk, tetap semangat sampai akhir November. Sebentar lagi loh adik-adik. Dan jangan khawatir, pasti kalianlah yang pasti mendapatkan hadiah dan goodies Natal nanti. Pastikan kalian tetap kerjakan kuisnya ya. Ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Apakah adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan?
Tutup matamu, siapkan hatimu. Kita mau masuk, kita memuji sebelumnya, kita mau menyanyi bersama-sama. Haleluya. Sama-sama kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang dan tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Mari masuk, katakan, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang dan tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Haleluya. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Haleluya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang dan tinggal dalam hatiku, ya Yesus, dalam hatiku, ya Yesus, dalam hatiku, ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Adik-adikku, tutup matamu, lipat tanganmu, kita berdoa supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, kami mau Tuhan, bukakan hati kami supaya kami mengerti firman-Mu. Urapi Tuhan juga kakak Ati yang membawakan firman-Mu, supaya melalui kakak Ati kami menerima janji-Mu, kami menerima berkat-Mu, dan kami bersuka cita. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan cinta Tuhan kita katakan amin. Nah adik-adik, kita dengarkan firman Tuhan. Shalom. Shalom adik-adik. Salam jumpa lagi di ibadah online sekolah minggu.
Kakak berharap pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yang hebat dan adik-adik semangat dan sukacita ya. Adik-adik semua sudah siap mendengar firman Tuhan? Baik, kita akan belajar tentang berbuah di dalam keluarga. Lah, berbuah dalam keluarga, apakah kita ini tanaman? Tentu bukan ya, kita bukan tanaman adik-adik. Kakak akan cerita bagaimana waktu itu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya apa arti berbuah. Waktu itu Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan seperti ada tertulis dalam firman Tuhan Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Baik adik-adik, kakak akan jelaskan satu persatu ya. Pokok anggur adalah Tuhan Yesus. Ranting artinya adik-adik, kakak, dan kita semua. Ranting tidak bisa berbuah sendiri, tetapi harus melekat pada pokok anggur. Bila ranting tidak berbuah, akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Jadi, adik-adik, kita semua harus menjadi ranting yang menghasilkan buah. Dan semua ini bisa terjadi apabila ranting melekat pada pokok anggur. Kita harus hidup seperti ranting yang menempel pada pokok anggur, yaitu selalu melekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberi kita seorang penolong adik-adik, yaitu Roh Kudus, supaya kita selalu melekat dengan Dia dan berbuah lebat dalam hidup kita. Sebagai ranting, Tuhan mau kita menghasilkan buah. Contoh ya adik-adik, yang utama kita harus berbuah di dalam keluarga. Adik-adik menjadi anak yang taat, hormat pada orang tua. Adik-adik, kakak akan sampaikan juga bagaimana kita semua bisa percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Roma 10 ayat 17, yaitu jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Adik-adik, kunci agar kita menghasilkan buah dalam hidup kita sehari-hari bagaimana ya? Pertama, percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Kedua, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Artinya kita mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Dan yang ketiga, kita harus mau dibersihkan oleh Tuhan, yaitu mau menurut, mau berubah menjadi lebih baik. Adik-adik, contoh buah yang kita hasilkan antara lain yaitu bila adik-adik taat, dengar-dengaran kepada orang tua. Nah, adik-adik sekarang kita akan menyaksikan video cerita seorang anak yang baik, yang mengasihi Tuhan, karena nenek dan ibunya mengajarkan anak ini untuk percaya dan mengasihi Tuhan. Mari kita saksikan ya adik-adik ya. Hai Bu, hai Nek, adakah yang bisa saya bantu? Terima kasih nak. Tidak, aku baik-baik saja. Nenek juga baik-baik saja. Baguslah, aku akan pergi melihat apakah ada orang lain yang membutuhkanku. Dadah. Semua orang percaya lainnya di kota Listra sangat menghargai Timotius. Menurutku anak itu ditakdirkan untuk hal-hal hebat. Dan itu benar. Timotius ditakdirkan untuk hal-hal besar. Apakah benar? Tapi tidak di kota Listra. Oh.
Timotius tidak mengetahuinya, tetapi seseorang yang sangat penting akan datang ke kotanya dan mengubah hidupnya selamanya. Halo, saya Paulus. Apakah kamu ingat saya? Saya sedang mencari... Ya ampun, astaga, Paulus telah kembali. Wah, saya senang kamu telah kembali. Terakhir kali kamu di sini, kamu mengajari kami tentang Tuhan Yesus. Dan itu mengubah hidup kami selama setahun terakhir. Kami sangat berterima kasih karena kamu dan Barnabas datang. Terima kasih. Tapi sebenarnya Barnabas dan saya... Oh iya, ngomong-ngomong di mana Barnabas? Sebenarnya dia sedang... Hai Bu, hai Nek, aku kembali. Oh, maafkan saya. Aku menyela temanmu di sini. Saya minta maaf, Pak. Nama saya Timothy. Timotius, ini Paulus. Rasul Paulus. Rasul Paulus yang sama yang melakukan perjalanan dari negara ke negara dengan Barnabas, mengajar dan membantu pengikut Yesus. Wah, suatu kehormatan bisa bertemu denganmu. Jadi, di mana Barnabas? Sebenarnya itulah mengapa saya kesini berbicara dengan keluargamu. Barnabas dan saya memutuskan untuk berpisah. Dia pergi mengajar dengan seorang pria bernama Markus, dan saya bekerja dengan seorang pria bernama Silas. Namun saya pikir saya perlu menambahkan satu orang lagi di tim saya. Ya, pasti ada beberapa orang percaya di sini di Listra yang ingin membantu dalam perjalanan Anda. Saya bisa memperkenalkan Anda kepada beberapa. Sebenarnya saya sudah berbicara dengan mereka semua, dan saya sudah menentukan pilihan. Tunggu sebentar. Anda sebenarnya tidak bermaksud... Ya, Timotius, saya telah memilih untuk mengambil sepupu saya dan istrinya. Itulah mengapa Anda berbicara dengan ibu dan nenek saya untuk mendapatkan pendapat mereka. Wah, nah jika Anda bertanya kepada saya, itu pilihan yang bagus, Pak. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa dan saya yakin mereka akan menjadi misionaris keliling. Tahan, tunggu, berhenti. Saya belum selesai menjelaskan. Saya telah berbicara dengan orang-orang percaya yang ada di sini. Ada satu orang menurut mereka memiliki semua hal yang baik. Itu adalah engkau, Timotius. Saya? Ya, dan itulah mengapa saya mengajak engkau untuk bergabung dan belajar dari saya dalam perjalanan misionaris saya berikutnya. Jadi bagaimana? Apakah engkau ingin ikut dengan saya? Tentu. Ya ampun, ini luar biasa. Hei, sudah kubilang dia ditakdirkan untuk hal yang hebat. Nah, adik-adik, kakak mau tanya siapa nama anak dalam cerita video ini? Ya, namanya adalah Timotius. Ya, nama neneknya adalah Ibu Lois dan ibunya adalah Eunike. Timotius dididik menjadi anak yang baik, yang sangat mengasihi Tuhan. Ketika besar, Timotius dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil, membantu Bapak Paulus, pengajarnya. Dan melalui pemberitaan, banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya adik-adik, mari kita tepuk tangan untuk cerita ini. Kiranya adik-adik juga dapat Tuhan pakai meskipun masih kecil seperti Timotius. Caranya bagaimana ya? Yaitu ketika di rumah tidak ada pembantu, adik-adik membantu ibu membersihkan rumah atau menjaga adik yang masih kecil. Di sekolah, apabila ada teman yang tidak membawa makanan, adik-adik dapat berbagi. Dimanapun adik-adik dapat menjadi berkat, menjadi terang dengan berbuat sesuatu yang baik. Baik, mari adik-adik kita berdoa dan minta urapan Roh Kudus. Tapi sebelum kita minta urapan Roh Kudus, kita akan berdoa minta ampun atas segala dosa-dosa kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami, baik sengaja atau tidak sengaja Tuhan. Bapa, kami minta urapan Roh Kudus-Mu. Bapa, urapi kami semua. Adik-adik, mari kita angkat tangan, mohon urapan Roh Kudus. Roh Kudus, curahkan urapan-Mu yang terbesar untuk adik-adik kami.
Urapi kami semua yang mendengar firman-Mu. Roh Kudus, jamah setiap adik-adik, setiap kami yang haus. Ubahkan adik-adik menjadi anak yang baik. Anak yang penuh Roh Kudus, anak yang berbuah sebagaimana firman-Mu, anak yang berani memberitakan firman Tuhan seperti Timotius. Curahkan urapan-Mu, pakailah mereka agar berbuah ya Tuhan. Dimanapun, di rumah, di sekolah, dimanapun mereka berada. Berilah mereka kecerdasan, berilah kesehatan, bertumbuh dalam Engkau, dan bila ada yang sakit, sembuhkan ya Tuhan. Bila ada adik-adik yang kurang dalam tumbuh kembangnya sebagai anak, Tuhan tolong mereka dapat normal kembali sebagaimana ciptaan-Mu yang adalah sempurna. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya kami sudah menerima urapan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang tiba waktunya kakak akan memberikan ayat hafalan yang terambil dari Yohanes 15 ayat 5a. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ayo adik-adik hafalkan ayat ini ya. Akulah pokok anggur, artinya Tuhan Yesus pokok anggur. Kamu yaitu adik-adik adalah ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku, firman Tuhan katakan, artinya tinggal dalam Tuhan Yesus. Aku di dalam dia, Roh Kudus ada di dalam kita. Ia akan berbuah banyak. Adik-adik akan berbuah banyak. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita perhatikan Bible quiz yang akan disampaikan oleh Kak Nina. Halo, hola. Apa kabar adik-adik? Pasti luar biasa. Adik-adik, penasaran kan? Apa pertanyaan kuis minggu ini? Nah, adik-adik, tadi sudah lihat belum film tentang Timotius? Nah, kalau adik-adik lihat, pasti adik-adik bisa jawab pertanyaan kuis minggu ini. Sudah siap dengan alat tulisnya? Nah, kakak kasih tahu ya, pertanyaan minggu ini, siapakah nama ibu dan nenek dari Timotius? Gampang kan adik-adik? Nah, kakak tunggu ya jawabannya lewat WA. Oke. Ayo kirimkan jawaban Bible quiz kalian ya. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari adik-adik angkat tangan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi adik-adik yang sudah mendengar firman-Mu. Urapi semua kakak satu persatu Tuhan yang sudah melayani. Bapa, Engkau urapi kami semua. Urapi kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Urapi Bapak Presiden Jokowi beserta wakilnya Bapak Maruf Amin. Untuk gereja kami Tuhan, untuk Bapak Gembala kami Bapak Silas Bella beserta keluarga. Dan buat kami semua sehat, tutup bungkus darah Tuhan Yesus, semua dari virus apapun, dari virus COVID-19. Dan berkat rohani jasmani melimpah atas kami. Apa saja yang kami kerjakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.